Baik, selamat malam, selamat pagi. Ini udah jam 1 atau jam setengah 2 pagi. Baik, langsung saja. Sebelum itu, mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Vanolozi Ligo. Merupakan taruna tingkat 1 di Politeknik UP dengan prodi MP. Baik, langsung saja saya menjelaskan tugas atau mengisi nilai-nilai yang masih kosong di tabel Excel ini. Baik, itu ada 3 hal yang dari tugas yang dibuat, yaitu membuat hipotesis, kedua alfa 1% atau mencari nilai alfa 1%, dan yang ketiga menjelaskan kesimpulan atau menguji C-score dari kesimpulan hipotesis dari sebelumnya. Baik, langsung saja. Apa itu hipotesis? Baik, hipotesis ini merupakan data yang terdistribusi normal dan data yang tidak terdistribusi normal. Apa itu data yang tidak terdistribusi normal? Nanti ada caranya, itu terima dan tolak. Yang pertama itu, contohnya nanti kita memiliki atau mendapatkan nilai, contohnya itu terima atau HO, yaitu C-score X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel. Jadi apa artinya X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel? Merupakan nilai data yang terdistribusi normal. Yang kedua, tolak atau HO, yaitu X kuadrat hitung lebih dari atau sama dengan X kuadrat tabel, merupakan nilai data yang tidak terdistribusi normal. Itu apa tadi? X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, merupakan data yang tidak normal. Baik, itu aja contohnya, nanti ada lagi perbedaan yang lainnya. Baik, sebelum mengerjakan ini, kalau kita melihat di sini kan ada nilai mahasiswa, ada nilai siswa, ini siswa dan ada nilai matematika mereka. Jadi sebelum mengerjakan ini, nilai maksimal, nilai minimal, itu kita mengubah data tunggal. Itu apa itu data tunggal ini menjadi data kelompok. Itu bagaimana data tunggal yang di samping ini, di samping kiri ini menjadi data kelompok. Itu bagaimana caranya? Itu kita akan mencari jangkauan banyaknya kelas dan panjangnya kelas. Jangkauan kelas ini memiliki rumus, yaitu J sama dengan max min kurang min. Dan yang kedua itu kelas, buat kelas atau banyaknya kelas, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Dan panjang kelas itu pembagian dari jangkauan kelas dan banyaknya kelas, yaitu J bagi K atau J per K. Baik, langsung saja. Apa itu nilai maksimal? Yaitu nilai maksimal itu nilai yang terdiri dari kiri, nilai terbesar di antara 55 siswa ini. Ini merupakan banyaknya siswa ini, yaitu 55 orang. Itu mulai dari angka 1 sampai 5 dengan memiliki nilai yang berbeda. Apa itu nilai minimal? Nilai minimal itu nilai yang paling terendah yang di antara 55 orang ini. Baik, apa itu N? N itu merupakan banyaknya siswa yang ada di kelas itu, contohnya 55 orang atau contohnya 10 orang atau berapa. Jadi karena kita sudah mengetahui banyaknya siswa, maka kita mengisi di sini 55. Bagaimana cara mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi? Caranya itu sama dengan max buka kurung. Saya ini langsung saja saya tutup kurung.
langsung saya klik di bagian ini nilai 82, saya scroll ke bawah sampai ke angka terakhir atau 70. Saya balik lagi ke atas, langsung ini kan karena udah saya tutup kurung, langsung saja saya enter. Jadi nilai yang terbesar di antara 55 orang ini yaitu 98. Selanjutnya kita mencari nilai yang paling terendah di antara 55 orang ini. Bagaimana caranya? Sama dengan min buka kurung, tutup kurung. Ini saya langsung tutup kurung aja. Saya klik seperti yang tadi, saya scroll ke bawah sampai di angka terakhir atau nilai terakhir. Selanjutnya enter. Nah, ini ketahuan nilai yang paling terkecil di antara 55 orang ini yaitu 60. Jadi kita telah mengetahuinya itu 98 nilai yang paling terbesar, 60 nilai yang paling terkecil, dan berapa banyaknya siswa yang mengikuti ujian ini yaitu 55 orang. Baik, bagaimana cara untuk mengisi nilai langkah selanjutnya? Yaitu dengan cara itu di sini kita klik jangkauan. Selanjutnya ternyata gini caranya, sama dengan ini. Ternyata saya lupa tadi, maaf ya Bu. Caranya itu yaitu ini, saya selesaikan dulu kurang. Nih, itu untuk mencari nilai jangkauan ini yaitu mengklik nilai maksimal dan mengurangi dengan nilai minimal. Jadi nanti hasilnya ini. Jadi mohon maaf tadi ya Bu, saya salah tadi rumusnya. Baik, itu kan nilai banyak jangkauan kelas. Selanjutnya itu mencari nilai banyaknya kelas. Bagaimana cara mencari nilai banyaknya kelas? Begini caranya. Sama dengan rumus yang tadi yang sebelumnya yang kukasih ini. Ternyata salah tadi. Baik, saya lanjutkan. Sama dengan 1 plus buka kurung, langsung tutup kurung, 3,3 bintang, atau bintang itu tandanya kali ya. Buka kurung lagi, tutup kurung, saya tutup kurung langsung biar saya enggak ribet, biar enggak lupa. Langsung saya saya lupa tadi mengisi log. Baru saya mengklik N atau nilai N yaitu 55. Jadi inilah cara mencarinya, itu sama dengan 1 plus buka kurung 3,3 kali log buka kurung lagi F5. Itu apa itu F5? Yaitu N itu nilainya yang 55. Tutup kurung, lanjut enter. Dan ini hasilnya 6,74. Jadi saya membulatkannya menjadi 7,00, yaitu karena dia hampir mendekati nilai yang 7. Jadi nantinya yang 7 itu merupakan banyaknya kelompok kelas yang terbagi nilainya. Baik, ini 7,00. Sebelumnya itu di laptop saya ini yang bisanya koma langsung, bukan titik. Kan ada laptop itu biasanya nggak bisa tanda koma tapi harus titik. Jadi di laptop saya syukur bisa tanda koma, jadi nggak ribet. Selanjutnya bagaimana cara mencari panjang kelas? Ini caranya. Ini
ini sama dengan ini ya, saya kasih tahu, saya sama dengan saya klik ini bagi saya klik ini, baru nanti di enter. Itu caranya jangkauan kelas dibagi banyaknya kelas, berarti 38 per 6,74. Jadi di sini F8 per F9. Langsung saja saya enter. Berarti panjangnya kelas itu 6. Yaitu ini nanti semuanya ada artinya apa itu nanti kegunaan 6, apa nanti kegunaan 7. Baik, selanjutnya masuk kita di mengisi data interval FI, XI dan yang lainnya. Itu bagaimana caranya? Kita membagi nilai-nilai yang tadi, yaitu mulai dari nilai yang terbesar sampai yang terkecil. Bagaimana caranya? Yaitu sesuai dengan penjelasan yang saya paham, saya akan memulainya yaitu dari 98. Di mana dimulai 98 itu? Yaitu dari sini, 98. Baik, langsung saja. 98. Apa langkah selanjutnya? Yaitu kita kurangkan di panjang kelas tadi, yaitu 6. Yaitu 98 kurang 6 berarti 92. Tambah 1 di sini berarti 93. Maaf. Tadi 98. Langsung di sini 93. Jadi kan harusnya 98 kurang 6 itu 92. Berarti saya tambah 1 sama dengan 93. Di mana diisi yang 92-nya? Yaitu di bagian sini. Begitupun seterusnya kita kurangkan 6. Di 92 kurang 6 sama dengan 8 berapa ya? 86. Berarti saya tambah 1 87. Lanjut. 87 kan 8, berarti saya jadikan 86. 86 kurang 6 sama dengan 88. 80 tambah 1 sama dengan 81. Saya tulis di sini 80. Selanjutnya 80 kurang 6 berarti 74. Tambah 1 sama dengan 75. Saya tulis di sini 74. Selanjutnya 74 kurang 6 berarti 68. Saya tulis di sini 69. Di sini saya tulis 68. Selanjutnya 68 kurang 6 berarti 63. 62 tambah 1 berarti sama dengan 63. Saya tulis di sini 62. Dan yang di sini 62 kurang 6 berarti 56. Berarti saya tulis tambah 1 itu 57. Inilah nilai-nilai yang 6 kelompok tadi. Nilai yang 7 kelompok tadi, yaitu nilai yang dari sini setelah dibagikan menjadi data kelompok, yaitu sesuai dengan penjelasan dari awal tadi. Itu di mana yang data tunggal di sini menjadi data di bagian sini menjadi data ke kelompok. Baik, selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu. Ini kan mengapa 98 kurang 6. Ini diambil yaitu pengurangannya yaitu panjang dari kelas yang telah ada atau hasil yang dari sini. Bagaimana kalau 10, 11, 4, 2, sesuaikan aja. Yaitu contohnya 98 kurang berapa ya? Kita ambil 98 kurang 11 contohnya. Berarti 87 kan? Berarti 87 di sini hasilnya. Berarti saya tulis di sini nanti 88. Begitu seterusnya. Jadi kalau 98 kurang 10 berarti 88, berarti ditulis di sini 89, berarti ditulis di sini 88. Begitulah cara mengerjakannya. Selanjutnya bagaimana cara mencari nilai FI atau frekuensi.
Baik, mudah saja. Itu langsung saja saya mencari nilai frekuensi, yaitu caranya itu di blok ini, baru setelah di blok ini baru setelah selesai sama dengan saya klik frekuensi. Ini frekuensi, ini kan langsung buka kurung dia. Langsung saja saya blok dari sini, yaitu di nilai 82 tadi sampai terakhir ke bawah. Dan tanda titik koma, saya klik di sini, saya scroll di atas, mana ya? Nah, ini saya scroll di atas sampai di situ, langsung saya tutup kurung. Oke, berarti ini udah selesai. Jadi itu tadi yang salahnya, saya lupa blok ini. Jadi kalau udah di blok yang seperti tadi, berarti sudah langsung diketahui semua nilainya. Nah, ini kan masih belum, nilainya masih belum kita dapat. Coba kalau secara manual ini kan, 4 tambah 10 tambah 7 tambah 12 tambah 12 tambah 3 tambah 7 sama dengan 55. Bagaimana supaya mudah kita dapat nilai ini tanpa kita hitung lagi? Begini caranya. Sama dengan sum, buka kurung. Ini langsung saja saya tutup kurung. Di blok yang ini, bukan di bawahnya, scroll ke bawah sampai di nilai terakhir. Langsung enter. Ini dia langsung dapat 55. Selanjutnya, bagaimana cara mencari nilai XI? Baik, ini saya lupa tadi menjelaskannya itu. Ini di bagian ini kan udah selesai, berarti ini setelah ini. Ini merupakan menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi atau XB atau SD dan X bar. Jadi bagaimana caranya? Yaitu X bar sama dengan sigma sama dengan frekuensi atau FI kali XI per sigma FI. Jadi rumusnya sekali lagi, X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Jadi itulah rumusnya. Jadi saya tadi lupa mengenai rumusnya. Baik, langsung saja bagaimana cara mencari nilai XI. Caranya yaitu sama dengan buka kurung, langsung saja saya tutup kurung ini. Ini nilai F ini sama, bentar, nilai GI ya, nilai GI G tambah E13 ohm. Ini saya tambah ini, ntar ya, saya masuk di sini. Itu setelah dikili itu munculkan G13 tambah E. Itu di nilai E. Masuk di sini, langsung bagi 2, enter. Jadi kita mendapatkan nilai 59,55. Nggak mungkin kita satu-satu lagi membuatnya kan.
Ya udah, cara mudahnya kita langsung scroll aja ke bawah gini. Inilah semua nilai yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu nilai XI. Selanjutnya, bagaimana cara mencari nilai FI? Nilai FI kali XI. Seperti begini caranya. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu sama dengan H13. Itu di mana H13 di sini posisinya? Kali ini kita kalikan ya. Kita kalikan. Bentar. Kali itu tanda kali di sini yaitu tanda bintang. Kali nilai XI ini. Kan ini sesuai dengannya FI kali XI. Langsung saja klik. Langsung saja kita enter. Seperti biasa kita langsung scroll ke bawah. Ini kan belum diketahui jumlah lagi di bagian bawah. Sama kayak tadi, sama dengan sum buka kurung tutup kurung, klik di bagian ini, scroll, enter. Inilah dia nilai dari FI kali XI, yaitu berapa? 4262,5. Baik, selanjutnya sebelum kita melanjutkan di bagian selanjutnya, itu kita mencari nilai rata-rata X bar. Bagaimana caranya? Itu sama dengan kita klik di bagian jumlah di FI kali XI tadi, yaitu di bagian sini. Itu di mana posisinya J di bagian 20. Itu bagi, ini sesuai dengan rumusnya, bagi yaitu nilai jumlah ke FI, yaitu berapa? 55. Kita klik berarti H20. Kita enter, berarti kita dapat nilainya itu 77,50. Selanjutnya kita akan mencari nilai standar deviasi, yaitu SD. Yaitu bagaimana caranya? Itu akar sigma FI dikali berapa ini? Sim XI. Ini saya ulangi. SD sama dengan akar sigma FI buka kurung XI kurang X bar tutup kurung kuadrat per sigma FI. Ini adalah rumus standar deviasi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan dulu di X bar. Baik, sebelum kita menyelesaikan itu ada caranya nanti, itu saya klik dulu ya. Sama dengan ini di bagian ini X bar XI kurang X bar. Langsung aja sama dengan kurang ini ya. Nah, jadi bagaimana cara mencari nilai XI kurang X bar? Itu dengan cara yaitu mengklik nilai XI yaitu 59,5, yaitu kita dapat yaitu I13 kurang nilai rata-rata X bar tadi yaitu 77,50, yaitu dengan kita klik yaitu I22. Nah, ini kan nggak sesuai, nanti ini pasti nilainya nanti nggak didapat. Bagaimana caranya ya? Itu caranya itu agar nilainya tidak turun ke bawah dan atau tidak sama sebelum I22 dan setelah I22 kita kasih dolar, yaitu seperti ini. Yaitu di bagian ini kita kasih tanda dolar,
dan di bagian ini kasih tanda dolar. Selanjutnya baru kita enter. Jadi ini kalau kita enggak ngasih nilai tanda itu tadi, ini ini di atas, ini itu kalau kita tidak kasih nilai tadi itu dolar tadi, ini bisa-bisa aja nilainya tidak sesuai. Baru kita klik enter, ini kita dapat Mi 18.000. Min 18.000. Langsung saja seperti yang tadi, kita scroll ke bawah. Nah, kita mendapatkan nilainya. Nah, selanjutnya bagaimana kita caranya mencari kuadra, itu bagaimana kita menyelesaikan atau mendapatkan nilai XI min X bar kuadra. Nah, seperti begini caranya. Enter sama dengan K13. Ini kita kasih tanda ini, tanda segitiga ini di atas. Tuh pangkat 2 ini ya. Ini tanda pangkat 2. Langsung saja enter. Nah, jadi inilah nilainya. Itu bagaimana cara mengerjakannya tadi, itu sama dengan K13. K13 itu di mana diambil, itu di bagian nilai XI kurang X bar dengan pangka 2. Langsung aja kita enter, berarti 3 kita dapat nilainya itu 324,00. Langsung saja kita tarik ke bawah dan langsung kita dapat nilainya. Selanjutnya itu bagaimana cara mencari nilai FI dalam kurung kali dalam kurung XI kurang X bar pangka kuadra atau pangkat 2. Ini caranya. Nah, ternyata saya lupa lagi di bagian ini. Ternyata caranya yaitu sama dengan ini di atas, sama dengan H13 itu di mana diambil, yaitu di bagian I, yaitu FI tadi. Ternyata ini. Baru setelah itu diklik di bagian yaitu di L13, itu dikalikan ini ya, dikalikan. Itu di mana L13 itu? Yaitu di bagian ini tadi, yaitu hasil dari pengurangan di bagian ini, di bagian ini. Berarti ini hasilnya, nggak mungkin kita di sini kita ambilkan. Jadi langsung saja kita kasih tadi yang ini kuadrannya, ya kita kasih ini, kita kasih kuadrat di situ. Langsung saja ini berarti di 419,904. Jadi gini caranya, H13 kali L13 pangkat 2. Itu di bagian ini, Berarti kita scroll ke bawah seperti biasa, maka kita akan mendapatkan nilainya. Apa langkah selanjutnya yang kita buat? Langkah selanjutnya seperti biasa, sama dengan sum di bagian ini. Kita buka tanda kurung,
klik ini, enter. Inilah jumlah yang kita dapatkan. Selanjutnya bagaimana kita mengatur nilai standar deviasi atau SD tadi. Begini caranya. Akar sigma FI buka kurung XI min X bar tutup kurung pangkat 2. Baik, begini caranya. Sama dengan buka kurung langsung sesuai dengan rumusnya. Kita klik di bagian ini. Ini hasilnya ini tadi. Baru setelah itu kita bagikan dengan nilai yang ini tadi, yaitu di bagian ini di bagian FI. Ini sesuai dengan rumusnya. Setelah itu tutup kurung, kita kasih pangkat. Itu pangkat berapa? Oh iya, ini pangkatnya ini pangkatnya 0,5 ya, 0,5. Jadi kita di sini kita bukan mengambil mengasih pangkatnya 2, tapi kita mengasihnya setengah. Nanti ada artinya juga. Apa artinya 0, ini? Nanti ada lagi artinya itu. Itu nanti ada min, ada plus. 0,5. Langsung aja kita enter. Inilah nilai daripada standar deviasi atau nilai ini. Ini kan di bagian atas telah selesai. Selanjutnya masih ada pekerjaan kita, masih banyak ini. Yaitu langsung aja kita mengisi data nilai observasinya. Caranya kita copy ini. Ya. Sebentar. Ini bisa rupanya ya. Mancarnya ini. Langsung begini aja kita buat seperti yang tadi. Kayaknya nggak bisa ini. Harusnya itu bisa ya. Ini saya ketik aja karena nggak bisa, mungkin kan ada yang errornya. Dengan frekuensi kita blok langsung tanda titik koma yang ini salah, blok di bawahnya langsung
Shift Ctrl Enter. Baru setelah itu kita akan menyesuaikan di bagian ini. Bagaimana caranya? Sama dengan ini kan kita menggunakan 0,5 tadi ya. Nanti saya jelaskan bagaimana apanya. Kurang 0,5. Enter. Ini saya selesaikan dulu ya. Ini langsung saja juga di sini sama dengan min. Ini bukan min di sini, tanda plus. Salah. Plus 0,5. Enter. Jadi biar saya jelaskan, akan ini batas kelas bagian bawah, bagian atas. Akan ada artinya tadi, kalau di bagian batas kelas bawah itu kita kasih nilainya min, 5. Kalau di bagian atas itu kita kasih plus 0,5. Jadi di sini kita kasih sama dengan E27, yaitu E27 itu dari mana? Yaitu di bagian ini, yaitu 57. Terus setelah itu sesuai dengan ketentuannya itu min, 5, min 0,5. Berarti kita kasih langsung kita enter. Ini nanti hasilnya. Begitu juga dengan ini. Kita ganti ini yaitu nilai plus. Selanjutnya itu di bagian Z atau bawah dan atas. Yaitu rumusnya itu Z sama dengan batas kelas min X bar bagi SD. Langsung saja. Sama dengan 27 kurang bukan 27 ini I27 ini ya. I27 kurang I22 ini ya, I22 tutup kurung. Ini saya jelaskan tadi supaya nilainya bisa atau terurut, supaya atau tidak tercampur nilainya, kita kasih tanda apa tadi sebelumnya? Tanda dolar. Kita kasih di awal bagian huruf I dan kita kasih di akhir bagian huruf I. Ini contohnya dolar I dolar 22. Tadi kan sebelumnya I 22 aja. Berarti kita bagi ini nih. Sama kita kasih lagi tanda dolar. Langsung saja kita kasih bagian tanda dolarnya. Lupa kasih tanda tutup kurungnya. Baru kita apa? Sama kita kasih scroll di bawah. Selanjutnya di bagian atasnya. Sama buka kurung tutup kurung. Tak klik di bagian ini. Kurang nih. Oke. Baru bagikan, kita klik ini lagi sama seperti tadi.
Oh ya, begini tadi caranya ya. Saya mengulanginya. Yaitu ini kan khusus nilai bawah berarti bawah ini bagian bawah ini, berarti ini bagian atas ini. Selanjutnya sama seperti tadi. Selanjutnya di bagian tabel Z, itu di bagian tabel Z ini itu caranya kita buka tabel distribusi. Mana yang di tabel distribusi itu di bagian ini. Nah, terus kita kan mencari apa namanya di situ, cara nilainya 2 bawah terus min 0,227 di atas tabel distribusi. Terus kita, jadi contohnya ini kan di bagian ini kan di bagian ini berarti 0 berapa tadi, 0,271 berarti 0,2 berarti kita kasih 0. Ini saya lanjutkan ya. Ini kan posisinya tadi di bagian ini di ABS sama dengan ini baru ini nilai harapannya itu 0,27 kali S20. Jadi baru setelah itu di bagian terakhirnya itu di bagian OI atau X kuadrat, itu rumusnya itu X kuadrat sama dengan sigma buka kurung OI kurang EI tutup kurung 2 kuadrat bagi EI. Caranya itu sama dengan berapa ini, H27 tahu nggak artinya di mana H27 ini di bagian UI tadi kurang berapa ini P, ini dia P27 tutup kurung pangka lupakan di atas 2 ini P27 bagi P27 itu di bagian ini tadi ya. Langsung aja enter. Ini artinya menghitung nih screw-nya ya, menghitung screw-nya. Ini kan untuk memudahkan aja yang nilai screw-nya. Tadi ada tabelnya juga untuk screen ini sebenarnya. Bagaimana kita menentukan jumlah screen-nya? Begini caranya. Sama kayak tadi, sum sama dengan sum ini buka kurung tutup kurung ini scroll enter. Inilah dia daripada nilai ini. Sekarang kita itu menentukan apakah nilai kita ini termasuk nilai distribusi normal atau nilai tidak distribusi normal. Ini tadi 1%-nya apanya ya, ini DK-nya. Jadi kita tulis di sini DK sama dengan 1%, berarti 0,1. Berarti dapat kita percaya yaitu 95%. Selanjutnya itu bagaimana caranya ini? DK sama dengan K min 3 sama dengan kan tadi kita dapat kelasnya kan 7 kan, ini kelasnya ini kan 7 berapa ini, 7 kelompok kan, 7 ini kan 7, berarti kita langsung aja
7. 7 kurang 3 sama dengan 4. Berarti nilai kebebasan atau derajat kebebasan yang kita dapatkan yaitu 4. Kita simpan dulu. Caranya itu kita ke tabel C-score. Itu di bagian berapa ini? 4, berarti kita dapat 1%. Berarti berapa kita dapat di nilai skornya itu? Nomor 4 itu 13.277. 13.277. Jadi kita menentukan yang tadinya itu X hitungnya. X hitung yang kita dapatnya dulu itu X kuadrat hitung yang kita dapat sebelumnya itu 11,801. Sedangkan X kuadrat yang kita dapat dari tabel itu berdasarkan tabel C-score itu sama dengan 13.277. Berarti dapat kita menentukan bahwa dapat kita artikan yaitu X kuadrat hitung kita lebih dari ini data diterima ini ya, kurang dari X kuadrat tabel. Berarti data kita ini data diterima. Jadi sekali lagi X kuadrat hitung kita yang kita dapatkan itu sama dengan 11,801. Sedangkan X kuadrat tabel yang kita dapatkan itu berdasarkan tabel C-score yaitu 13,277. Kita itu dapat didistribusikan atau data terdistribusi normal. Ini artinya di X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, berarti lebih besar nilai kita tabel. Biar saya isi di sini dulu. Nilai tabel yang kita dapatkan berdasarkan tabel 13,277. Sedangkan nilai tabel yang hitung yang kita dapatkan yaitu 11,801. 11,801. Udah. Berarti otomatis ini nilai hitung kita lebih kecil daripada nilai tabel. Ini tadi berdasarkan 0,1% ini ya. Berarti ini artinya 1%. Baik. Demikian saja penjelasan pada pagi hari ini, Bu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, mungkin videonya terlalu lama atau terlalu lambat, tapi mohon maaf, Bu. Terima kasih. Selamat pagi.